Hai, bertemu kembali di channel Elmiza Ministry di pembacaan kita Akuntansi 1 Crash Low untuk hari yang ke-86. So, macam biasa sebelum kita mulakan pembacaan kita hari ini, mari kita pray dulu. Tapi untuk doa kita hari ini saya ada special request sebab ini adalah family matter lah, family problem, which is saya punya grandpa ataupun datuk saya sakit dan dia agak tenat, dan mari kita doakan jika dia diberi peluang untuk hidup lebih panjang, maksudnya umur dia dipanjangkan. Kita doakan supaya dia tidak menjalani penderitaan kesakitan itu yang teramatlah, dan dia diberi kesembuhan. Okay, so dia akan menjadi mujizat dan kesaksian untuk orang ramai. Tapi jika memang Tuhan ingin dia direhatkan, biarlah segala urusan berjalan dengan lancar. So agak sedih, tapi saya percaya Tuhan sentiasa ada untuk kita. Tuhan sentiasa mendengar setiap doa-doa kita. So mari kita berdoa, dan kita semua doakan sekali untuk datuk saya yang sedang sakit tenat. Dia sudah lumpuh beberapa tahun, dan kemarin semalam saya dapat berita yang dia telah diantar ke hospital sebab doktor mengatakan oksigen dia agak rendah, dan doktor suruh untuk get ready dalam apapun, apa saja kemungkinan yang berlaku. Tapi saya percaya semua manusia biasa termasuk doktor, hanya Tuhan yang mampu untuk menentukan bila tarikh kematian kita. Dan ya, saya percaya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik mengikut jalan dia. So mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan sekali lagi Engkau berikan kami kesempatan yang begitu indah untuk membacakan firman Engkau yang terdapat di dalam buku Desire of Ages, di dalam buku Akuntansi 1 Christ the Way. Tuhan, pada saat ini kami ingin Engkau berikan kami hikmat untuk mempelajari firman ini agar kami memahami segala sesuatu yang kami bacakan Tuhan, dan kami dapat mengaplikasikan semuanya itu menurut kehendak-Mu. Tuhan, pada saat ini saya ingin berdoa khas khusus untuk datuk saya yang sedang sakit. Tuhan, kami tidak tahu apa yang kami perlu lakukan, termasuk diri saya sendiri sebab saya berada jauh dari keluarga saya. Dan pada saat ini saya juga dikabarkan bahwa keluarga tidak dapat untuk bersama-sama dengan datuk saya disebabkan keadaan pandemik COVID-19 yang semakin merebak di Sabah. Tuhan, pada saat ini kami ingin Engkau terus menyertai datuk saya. Engkau berikan dia kekuatan. Jika Engkau inginkan dia terus hidup, dipanjangkan usianya, biarlah itu menjadi kesaksian untuk semua orang yang melihat, menyaksikan kehidupan dia. Dia tengah menderita, dia sedang menderita sakit lumpuh Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu boleh berlaku jika melalui Engkau. Jadi kami percaya jika Engkau panjangkan umur dia, gunakan dia untuk menjadi saksi dan terang dunia. Tapi jika Engkau ingin merehatkan dia, biarlah Engkau permudahkan segala proses perjalanan beliau, perjalanan datuk saya, supaya dia tidak menderita, dia tidak merasa sakit, tersiksa, melainkan dia sempat untuk mengakui dosa dia, sempat untuk memohon keampunan dosa dia. Dan bila mana dia direhatkan, segala urusan-urusan pengebumian, dan kami sebagai ahli keluarga bersedia untuk menerima ini. Dan kami sangat percaya bahwa datuk kami juga berpeluang untuk berada bersama-sama dengan kami suatu hari nanti di syurga Tuhan. Dan jika Engkau ingin merehatkan dia, kami ingin sangat untuk bertemu semula dengan dia di syurga nanti Tuhan. Tuhan, apa sekalipun keputusan kami, apa sekalipun rancangan kami, ini bukan menentukan ajal jodoh. Dan ini juga bukan menentukan sama ada datuk saya ini kekal hidup lebih panjang ataupun diambil. Tapi kami percaya Engkau akan sentiasa memberikan jalan yang terbaik untuk masalah ini. Terima kasih Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati semua orang yang mendengar firman ini pada saat ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So okay guys, terima kasih kerana bersama dengan saya. Dan mari kita mulai pembacaan hari ini di dalam hari yang ke-86 di Desire of Ages nomor 241 hingga 243. Tidak ada suatu panggilan lagi yang ia dapat berikan pada mereka untuk bertobat. Menjelang akhir masa kerjanya di Galilea, kembali ia mengunjungi rumah di mana ia tinggal di masa kanak-kanak. Sejak ia ditolak di sana, kemasyhuran pengajaran dan mujizatnya tersebar di seluruh negeri itu.
tidak dapat disangka lagi bahwa ia mempunyai kuasa yang melebihi kuasa manusia. Orang Nazaret mengetahui bahwa ia berjalan keliling berbuat baik dan menyembuhkan. Sekalian orang ditindas oleh setan. Di seluruh negeri tidak kedengaran lagi keluhan penyakit karena ia telah melalui rumah mereka menyembuhkan segala penyakit. Rahmat dinyatakan dalam tiap-tiap tindakan hidupnya yang membuktikan pengurapan ilahi. Sekali lagi di saat mereka mendengar perkataannya, orang Nazaret tergerak oleh roh Nabi. Tetapi kini mereka tidak mau mengakui bahwa orang ini yang telah dibesarkan di antara mereka adalah lain atau lebih besar daripada mereka itu sendiri. Masih mendengung di gendang telinga mereka itu ingatan yang pahit ketika Yesus mengakui bahwa ia sendiri yang dijanjikan itu. Ia telah menyangkal adanya satu tempat bagi mereka pada bangsa Israel karena telah ditunjukkannya bahwa mereka itu kurang layak pada pemandangan Allah ketimbang seorang kafir. Dari saat inilah walaupun mereka bertanya, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Mereka tidak mau percaya. Mereka tidak mau menerima dia sebagai Kristus yang datang daripada Allah. Kerana ketidakpercayaan mereka, juru selamat tidak dapat mengadakan banyak mujizat di antara mereka. Hanya beberapa hati yang dibuka untuk menerima berkatnya dan dengan terpaksa ia meninggalkan tempat itu dan tidak pernah kembali lagi. Sekali roh tidak percaya itu digemari, maka roh itu mengendali orang-orang Nazaret. Roh itu pun telah mengendalikan anggota Sanhedrin dan seluruh bangsanya dengan imam-imam dan orang banyak. Penolakan pertama akan pernyataan kuasa Roh Kudus adalah menjadi permulaan kebinasaan mereka. Oke, mana sudah satu? Mencari kesalahan pada perkataan Kristus. Mana sudah satu? Cepat. Untuk membuktikan bahwa penolakan yang pertama benar adanya, mereka meneruskan untuk mencari kesalahan pada perkataan Kristus. Penolakan mereka akan Roh Kudus yang berpuncak di kayu salib Golgota menghasilkan kebinasaan kotanya dan tercerai-berainya bangsa laksana ditiup oleh angin. Oh, alangkah rindunya Kristus untuk membuka pada orang Israel harta kebenaran yang indah itu. Tetapi karena kebutaan kerohanian mereka yang semacam itu, sehingga mustahillah bagi dia untuk menyatakan pada mereka itu kebenaran yang berhubungan dengan kerajaannya. Mereka bergantung kepada kepercayaan dan upacara-upacara mereka yang tidak ada gunanya dikala kebenaran surga menanti penerimaan mereka. Mereka menghabiskan uang mereka hanya untuk sampah dan sekam duniawi di saat roti hidup dapat mereka peroleh. Mengapakah mereka tidak pergi ke firman Allah dan menyelidik dengan rajin untuk mengetahui kalau mereka berada dalam kesalahan? Perjanjian Lama menyatakan dengan jelas segala seluk-beluk pelayanan Kristus dan berulang-ulang ia kutip dari tulisan nabi-nabi yang menyatakan pada hari ini genaplah masa ini sewaktu kamu mendengarnya. Jikalau mereka dengan setia telah menyelidiki kitab suci, membawa segala teori mereka untuk diuji oleh firman Allah, Yesus tidak perlu meratapi akan penyesalan mereka. Ia tidak perlu lagi mengatakan sesungguhnya meratapi akan penyesalan mereka. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Lukas 13 ayat 35. Mungkin mereka telah mengenal akan bukti ia sebagai Mesias, sehingga bahaya yang sedang mengancam kota mereka yang sombong itu dapat disingkirkan. Tetapi pikiran orang Yahudi telah menjadi sempit oleh kesombongan yang tidak masuk akal. Ajaran Kristus menyatakan kekurangan tabiat mereka dan menuntut pertobatan jika mereka menerima akan pengajarannya. Perbuatan mereka harus diubah dan harapan mereka yang disimpan dalam hati itu ditinggalkan agar dihormati oleh surga. Mereka patut mengorbankan kehormatan manusia. Jika mereka hendak menurut perkataan Rabi yang baru ini, mereka harus menjalani arah yang bertentangan dengan fikiran, ahli fikir dan guru besar zaman itu. Kebenaran tidak populer pada zaman Kristus, begitu juga pada zaman kita ini. Tidak populer sejak setan pertama-tama memberikan pada manusia tiupan oleh mengemukakan dongeng yang membawa kepada kesombongan diri. Tidakkah kita zaman ini menemui teori-teori dan doktrin-doktrin yang tidak berdasarkan firman Allah? Manusia bergantung dengan teguhnya pada ajaran dan teori itu, sebagaimana orang Yahudi bergantung pada tradisi mereka. Para pemimpin Yahudi telah dipenuhi dengan kesombongan rohani. Keinginan mereka bagi kemuliaan diri ternyata hingga di dalam upacara bait suci mereka mencintai kerusi yang tertinggi di dalam bait suci.
Mereka sangat senang dengan hormat yang diberikan oleh orang banyak di pasar-pasar, dan mereka bangga dengan gelar mereka yang disebut-sebut oleh orang banyak. Pada saat kealiman yang benar berkurung, mereka menjadi lebih cemburu terhadap tradisi-tradisi dan upacara-upacara mereka. Oleh karena pengertian mereka telah digelapkan oleh roh cinta diri yang munafik, mereka tidak lagi mengimbangi kuasa perkataan Kristus yang meyakinkan itu dengan kerendahan dapat ditunjuk kerendahan kehidupannya. Mereka tidak menghargai akan fakta bahwa kebesaran yang benar tidak dapat ditunjukkan oleh perkara-perkara di luar. Kekurangan manusia itu ternyata seluruhnya tidak sesuai dengan pengakuannya sebagai Mesias. Mereka bertanya, jikalau ia benar sebagaimana pengakuannya, mengapakah ia begitu sederhana? Jika ia merasa puas tanpa bala tentera, apakah akan terjadi dengan kerajaannya? Bagaimana dapat kuasa dan kemuliaan yang begitu lama diharapkan membawa bangsa-bangsa sebagai rakyat bagi kota orang Yahudi? Bukankah imam telah mengajarkan bahwa bangsa Israel yang akan memegang pemerintahan di seluruh dunia? Dan mungkinkah bahwa guru-guru agama itu bersalah? Tetapi bukanlah karena tidak ada penarikan luar dan kehidupan Yesus yang membawa bangsa Yahudi menolak Yesus. Ia adalah perwujudan kesucian, sedangkan mereka tidak suci. Ia tinggal di antara manusia sebagai suatu teladan kesucian yang tidak bercacat. Kehidupannya yang tidak bernoda itu memancarkan terang pada hati mereka itu. Kesungguh-sungguhan hatinya menyatakan ketidaksungguhan mereka. Hal ini hanya membuka kedok kesucian yang berpura-pura dan menyatakan kejahatan mereka sampai ke akar-akarnya. Terang inilah yang tidak diterima jikalau Kristus menaruh perhatian pada orang Farisi dan meninggikan ajaran dan peribadatan mereka. Tentu mereka telah menyambut dia dengan kesukaan. Tetapi bila ia berbicara tentang kerajaan surga sebagai suatu hadiah anugerah bagi seluruh manusia, ia sedang mengemukakan suatu ajaran agama yang tidak disetujui sama sekali oleh mereka itu. Teladan dan ajaran mereka itu sendiri tidak pernah menjadikan pelajaran terhadap Allah itu berkenan bila melihat Yesus memberikan perhatian pada seorang yang mereka benci dan tolak. Hal itu membangkitkan bahwa hawa nafsu, kesombongan hati mereka, walaupun mereka bangga karena dibawa singa dari suku Yehuda. Wahyu 5 ayat 5, Israel harus ditinggikan melebihi seluruh bangsa. Tetapi mereka lebih sanggup menerima kekecewaan cita-cita yang telah gagal daripada mereka menerima pukulan dalam teguran Kristus bagi dosa mereka itu, yang mereka rasakan dari hadirat kesuciannya. So, sampai di sini saja kita punya pembacaan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakwa di dalam kerajaan surga, kami sudah pun mempelajari tentang firman Engkau. Terima kasih Tuhan. Jauhkan kami daripada kesombongan Tuhan, jauhkan kami daripada dosa yang merupakan jerat setan Tuhan. Dan pada saat ini saya ingin Engkau terus beserta dengan kami sepanjang hari ini, sepanjang hari-hari akan datang, supaya kami terus setia, terus dekat dengan Engkau dan terus berharap penuh dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So thank you guys. See you again in my next video. God bless. Bye.